Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kejutan untuk semua masyarakat pemilik Kartu Indonesia Sehat atau kita kenal juga dengan KIS BPJS Kesehatan. Pada tahun 2023 bisa mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah tanpa syarat cukup melakukan hal ini. Bagaimana rincian informasinya? Teman-teman simak dan tonton video ini sampai habis, jangan di-skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan dan juga salah paham. Sebelum kita jabarkan lebih lanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami, jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan updatean seputar informasi bantuan sosial dari pemerintah, program Kartu Prakerja, dan informasi penting lainnya. Nah, teman-teman, di tahun 2023 pemerintah tentu tetap akan memberikan bantuan sosial untuk mendukung perekonomian masyarakat Indonesia. Nah, bagi masyarakat yang sudah terdaftar penyaluran bantuan sosial, otomatis langsung masuk ke rekening pribadi masyarakat atau dapat diambil di tempat pengambilan bantuan sosial seperti kantor pos. Nah, selanjutnya, informasi terkait tentang pemilik BPJS Kesehatan di sini bisa mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah di tahun 2023. Ini tentu merupakan kabar gembira untuk teman-teman yang sudah memiliki kartu KIS atau kita kenal juga dengan PBI, di mana jika teman-teman sudah memiliki kartu KIS atau Kartu Indonesia Sehat ini dapat langsung dicek di laman atau situs cekbansos.kemensos.go.id, yang otomatis jika teman-teman sudah terdaftar, maka teman-teman sudah masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, jika sudah termasuk atau sudah masuk namanya di DTKS, maka tentu teman-teman ataupun Bapak Ibu memiliki peluang besar untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah tanpa harus melakukan pendaftaran, karena syarat utamanya adalah terdaftar di DTKS tersebut. Kembali kami tekankan, teman-teman ataupun Bapak Ibu dapat menceknya di laman atau situs Kementerian Sosial, yaitu di cekbansos.kemensos.go.id. Nah, ada beberapa bantuan sosial yang bisa didapatkan jika sudah terdaftar di DTKS. Di sini untuk bantuan sosial yang pertama, yang bisa didapatkan adalah untuk bantuan program Keluarga Harapan, atau kita kenal juga dengan bantuan PKH. Nah, teman-teman ataupun Bapak Ibu, bantuan PKH sendiri akan setiap bulannya dilakukan verifikasi atau validasi kelayakan penerima bantuan oleh pemerintah daerah setempat. Nah, apabila ada penerima yang dianggap sudah tidak layak sebagai penerima bantuan sosial, maka tentu akan digantikan dengan orang lain yang sudah terdaftar di DTKS. Karena kuota dari penerima PKH itu sendiri adalah sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat harus terpenuhi. Selanjutnya, untuk bantuan yang kedua yang bisa didapatkan jika teman-teman pemilik Kartu Indonesia Sehat adalah untuk bantuan program pangan non-tunai atau kita kenal juga dengan BPNT, atau kita sebut juga dengan bantuan program sembako. Nah, syarat mutlak untuk mendapatkan bantuan ini sama seperti bantuan PKH, yaitu sudah terdaftar di DTKS, dan target bantuan ini adalah 18,8 juta keluarga. Kita lanjutkan, untuk bantuan ketiga yang bisa teman-teman peroleh jika sudah memiliki KIS atau terdaftar di DTKS adalah untuk bantuan program Indonesia Pintar atau kita kenal juga dengan PIP. Nah, bantuan ini ditargetkan kepada siswa-siswi yang terdaftar di DTKS juga. Nah, jadi bagi siswa-siswi yang terdaftar atau telah memiliki kartu KIS PBI yang terdaftar di DTKS pada tahun 2023 nanti akan berpotensi atau berpeluang untuk menerima bantuan PIP. Nah, nominal dari dana bantuan ini adalah untuk tingkat SD senilai Rp450.000 per tahun, SMP senilai Rp750.000 per tahun, dan untuk SMA adalah senilai Rp1 juta per tahun. Kita lanjutkan untuk bantuan keempat yang bisa didapatkan jika teman-teman pemilik kartu KIS BPJS Kesehatan adalah untuk bantuan sosial atensi per makanan untuk disabilitas dan lansia usia 75 tahun ke atas.
Nah, ini juga sudah resmi disampaikan oleh Kementerian Sosial, banyak penerima bantuan sosial per makanan ini yang berasal dari keluarga penerima manfaat bantuan sosial PKH ataupun BPNT. Nah, tentu nantinya di tahun 2023 ketika keluarga tersebut sudah menerima bantuan sosial per makanan, maka bantuan sosial PKH dan BPNT akan dinonaktifkan. Dan kebanyakan para lansia di atas 75 tahun serta penderita disabilitas juga mendapatkan bantuan sosial KIS PBI yang gratis dari pemerintah. Artinya, di tahun 2023 mereka juga berpotensi atau berpeluang tetap mendapatkan bantuan atensi permakanan tersebut. Nah, teman-teman ataupun Bapak Ibu perlu dicatat bahwa bantuan sosial Kartu Indonesia Sehat atau KIS penerima bantuan iuran atau PBI merupakan bantuan sosial yang diutamakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, karena jika bantuan sosial KIS PBI ini tidak dipergunakan lebih dari 6 bulan secara berturut-turut, maka dapat dinonaktifkan oleh pemerintah. Nah, hal ini juga dapat mempengaruhi proses pencairan terhadap bantuan-bantuan sosial yang lainnya. Nah, oleh sebab itu, manfaatkan bantuan sosial KIS PBI dengan mengakses layanan kesehatan secara gratis, baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Nah, baik saat kondisi tubuh dalam keadaan sehat maupun saat sakit. Nah, karena untuk KIS itu sendiri tidak hanya digunakan untuk pengobatan, tetapi teman-teman ataupun Bapak Ibu juga dapat menggunakannya untuk pelayanan kesehatan. Artinya mencek apakah tubuhnya atau badannya dalam keadaan sakit atau tidak, ataupun hanya sekedar konsultasi di rumah sakit. Nah, itu dia teman-teman terkait tentang pemilik KIS BPJS Kesehatan berpeluang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, tak perlu melakukan apapun, cukup mencek namanya apakah terdaftar di DTKS atau tidak, bisa mendapatkan 4 bantuan sosial seperti yang kami jabarkan dalam video ini. Dan semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.